الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-129, yaitu tasbihun. Lafaz tasbih merupakan bentuk masdar dari kata kerja sabbaha. Ar-Razi berkata, artinya ialah at-tanzih atau mensucikan, yaitu mensucikan Allah. Asalnya jalan cepat dalam beribadah kepada Allah, dan hal itu dijadikan untuk perbuatan kebaikan sebagaimana dijadikan untuk menjauhkan dari kejahatan. Ada yang mengatakan maknanya semoga Allah menjauhkannya, dan at-tasbih dalam bentuk umum dalam ibadah, sama ada perkataan, perbuatan, dan niat. Lafaz ini disebut sekali dalam Al-Quran, dikaitkan dengan domir hu, yaitu dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 41, dan disebut sekali yang digandengkan dengan domir atau kata ganti hum, yaitu pada surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 44. Ibnu Katsir berkata, setiap sesuatu diberi petunjuk kepadanya, diberikan petunjuk kepadanya jalan dan caranya beribadah kepada Allah, mencakup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda. Setiap dari mereka berlainan bahasa dalam bertasbih atau cara mensucikan Allah, sebagaimana dalam hadis Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, kami mendengar tasbih atau cara mensucikan dan ibadah makanan sedangkan ia dimakan. Para ulama berbeda pendapat cara bertasbih selain dari manusia. Ada yang berpendapat maksud tasbih mereka adalah tasbih dilalah, yaitu setiap yang dicipta bersaksi kepada dirinya Allah adalah pencipta dan berkuasa. Ada juga yang berpendapat tasbih mereka adalah hakikat, di mana setiap sesuatu secara umumnya bertasbih dengan cara yang tidak didengar oleh manusia dan tidak pula difahami. Kesimpulannya, lafaz tasbih dalam surah Al-Isra mencakup segala sesuatu kecuali manusia. Dalam surah An-Nur, ia mencakup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda, dan sebagainya. Cara manusia bertasbih sebagaimana kita ketahui diantaranya adalah solat, sedangkan cara makhluk selain dari manusia tidak diketahui oleh manusia. Isim fa'ilnya kata benda, subjeknya adalah musabbah atau musabbih, musabbihun, dan jamaknya musabbihuna atau musabbihina. Lafaz ini disebut dua kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah As-Saffat
surah yang ke-37 ayat 166 dan 143. Ayat 143 bercerita mengenai Nabi Yunus. Ar-Raghib berkata, ia bermaksud al-musallun atau orang-orang yang sholat. Asy-Syaukani berpendapat, ia bermaksud orang yang berzikir kepada Allah atau orang yang sholat untuknya. Dalam ayat 166 bercerita mengenai malaikat, dan menurut Asy-Syaukani maksudnya mensucikan dan mentakdiskan Allah kepada apa yang disandarkan orang musyrik kepadanya. Sedangkan makna perkataan malaikat dengan lafaz al-musabbihun mencakup bertasbih dengan lisan dan solat. Ini merupakan sifat-sifat para malaikat, dan mereka bukanlah seperti apa yang didakwa dan disifatkan oleh orang kafir sebagai anak-anak perempuan Allah. Naudzubillah. Dalam tafsir Al-Jalalain, lafaz al-musabbihin bermakna termasuk orang yang berzikir dengan banyak menyebut nama Allah ketika ia berada di dalam perut ikan atau al-hud. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sedangkan lafaz al-musabbihun bermakna yang mensucikan Allah dari apa yang tidak layak untuknya. Kesimpulannya, lafaz al-musabbihin bermaksud atau bermakna orang yang berzikir dan sholat. Kalimah atau kata al-musabbihun dalam ayat tersebut bermakna para malaikat yang selalu bertasbih dan mensucikan Allah.